Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda semua? Alhamdulillah, kita bertemu kembali di hari Jumat yang penuh berkah. Salah satu hal yang harus kita syukuri bahwa di hari Jumat ini kita diberi waktu luang dan kesempatan oleh Allah untuk mempelajari sirah Rasulullah, yaitu perjalanan hidup seorang yang mulia akhlaknya, santun perkataannya, dan yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya di yaumil kiamah kelak. Syafaat yang diberikan Rasulullah kepada umatnya akan mengantarkan kita ke surga. Amin ya rabbal alamin. Sebelum mulai pembelajaran, kita ulangi yel-yel dan slogan sirah Rasulullah agar menambah semangat kita dalam belajar. Siap semuanya? Satu kata untuk Rasulullah, ittiba. Dua kata untuk Rasulullah, uswatun hasanah. Tiga kata untuk Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Empat kata untuk Rasulullah, pelajari sirahnya, jalankan sunnahnya. Nah, anak-anak, siapa yang penasaran dengan kehidupan Rasulullah selanjutnya? Ustadz yakin kita semua selalu ingin mendengarkan kelanjutan sirah Rasulullah. Namun sebelumnya, Ustadz akan mengulas sedikit kisah sirah yang lalu ya. Siapa yang masih ingat? Alhamdulillah. Pekan lalu kita membahas kisah kelahiran Rasulullah. Masih ingat kan? Tanda-tanda kelahiran Rasulullah? Ya, salah satunya jatuhnya bintang Ahmad. Rasulullah diasuh dan disusui oleh Halimatus Sa'diyah dari Banu Sa'ad sampai usia 4 tahun. Kemudian berkumpul kembali bersama ibunya Aminah sampai usia 6 tahun. Lalu ibunya wafat di daerah Abwa ketika dalam perjalanan pulang setelah berziarah ke makam ayah Rasulullah di Madinah. Setelah itu Rasulullah diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib sampai Rasulullah berusia 8 tahun. Ketika kakeknya wafat, Rasulullah diasuh oleh paman Abu Thalib. Masya Allah, banyak sekali keberkahan yang didapat oleh keluarga yang pernah mengasuh Rasulullah, baik itu ibu susuannya Halimah maupun pamannya Abu Thalib. Dan Rasulullah ketika itu sudah mampu bertanggung jawab dan membantu keluarga pamannya dengan mengembala kambing. Masih ingat kan kisahnya? Baik, hari ini kita akan melanjutkan kisah sirah Rasulullah masih dalam asuhan pamannya Abu Thalib. Sudah siap Ananda semua? Kita akan memulai dari fase berdagang. Fase berdagang yang dimulai pada usia 12 tahun. Simak dan dengarkan baik-baik ya. Jangan sampai ada yang terlewat. Jazirah Arab
adalah daerah yang tandus dan kering. Sangat mustahil memiliki sumber daya alam yang melimpah. Oleh karena itu, tidak ada di antara mereka yang berprofesi sebagai petani. Mayoritas suku Quraisy pada saat itu berprofesi sebagai pedagang. Mereka berdagang ke negeri Syam atau Yaman. Kemudian demikian juga yang dilakukan oleh Rasulullah. Dasar tauhid dari kisah ini adalah surat Al-Quraisy. Ayo kita hafalkan bersama-sama surah Al-Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Alhamdulillah. Tujuan pembelajaran kisah sirah hari ini agar kita memahami peristiwa fase berdagang Rasulullah dan mengetahui ibrahnya. Poin-poin penting dari fase ini diantaranya adalah berdagang ke negeri Syam, 1, terhindar dari budaya jahiliyah, perang Fijar, Hilful Fudul, berdagang ke negeri Syam 2. Kita mulai kisahnya ya. Silakan disimak baik-baik. Abu Thalib pergi berdagang dari Mekah menuju Syam dengan mengajak Rasulullah yang saat itu berusia 12 tahun. Apakah kalian tahu berapa jarak antara Mekah dan Syam? Jaraknya adalah 1600 km. Kalau diibaratkan seperti jarak antara Jakarta dan Singapura. Masya Allah, dalam usia yang sangat muda, Rasulullah sudah berpergian ke luar negeri dan menempuh jarak yang sangat jauh. Di usia kalian saat ini, adakah yang sudah pernah berpergian ke luar negeri atau menempuh jarak 1600 km? Pasti akan menjadi pengalaman yang berkesan ya. Baik, kita lanjutkan lagi kisahnya. Abu Thalib dan Rasulullah menempuh perjalanan yang jauh dan terjal. Mereka berjalan mengendarai unta, beriringan bersama para rombongan lainnya, hingga tiba di sebuah daerah bernama Busra. Mereka berhenti di bawah pohon yang rindang. Mereka beristirahat tidak jauh dari rumah seorang rohib atau pendeta yang dikenal dengan nama Bahiro, yang nama aslinya adalah Jurjis atau George. Sesuatu yang mengherankan pun terjadi. Pendeta Bahiro melihat segumpalan awan menaungi Rasulullah dan ranting-ranting pohon menunduk luluh kepada beliau hingga Rasulullah bernaung di bawahnya. Dari apa yang dilihatnya, Bahiroh yakin bahwa itu adalah tanda-tanda kenabian. Tidak ada yang atau orang yang berjalan atau berdiam lalu dinaungi awan kecuali seorang nabi. Pendeta Bahiro pun mengundang para rombongan agar datang ke jamuan makan dan memerintahkan pembantunya untuk membuat masakan yang banyak. Padahal sebelumnya dia tidak pernah melakukan hal itu kepada rombongan dagang yang lain. Pendeta Bahiro berkata, "Wahai kaum Quraisy,
kami telah menyiapkan hidangan untuk kalian. Kami harap semua anggota rombongan datang tanpa terkecuali, tua muda, para tuan, dan hamba sahaya. Undangan itu diterima oleh rombongan dagang dengan senang hati. Mereka memenuhi permintaan Pendeta Bahiro. Ketika Pendeta Bahiro melihat rombongan Quraisy datang, ia tidak menyaksikan ciri-ciri orang yang ia cari. Pendeta Bahiro berujar, "Hai orang-orang Quraisy, saya ingatkan jangan sampai ada yang tidak datang ke jamuanku ini." Salah seorang di antara rombongan menyahut, "Wahai Bahiro, tidak ada yang tertinggal di antara kami kecuali anak kecil yang menjaga perbekalan kami." Akhirnya Bahiro memerintahkan untuk memanggil dan mengajak anak kecil tersebut untuk hadir ke jamuan makan. Anak kecil yang dimaksud adalah Rasulullah. Rasulullah akhirnya datang memenuhi panggilan Bahiro. Setelah itu Pendeta Bahiro menemui Rasulullah dan mempersilahkan duduk di antara rombongan Quraisy lainnya. Pendeta Bahiro mencermati fisik dan kepribadian Rasulullah. Dari hasil penglihatannya, ia dapatkan sifat-sifat kenabian pada diri beliau. Ketika mereka selesai makan, rombongan Quraisy berpencar, sedangkan Pendeta Bahiro mendekati Rasulullah. Terjadilah dialog antara Rasulullah dan Pendeta Bahiro. Pendeta Bahiro berkata, "Wahai anak muda," dengan menyebut nama Al-Lata dan Al-Uzza, "aku menanyakan kepadamu dan engkau hendaknya menanyakan apa yang aku tanyakan kepadamu." Rasulullah pun menimpali, "Janganlah sekali-kali engkau bertanya tentang sesuatu pun kepadaku dengan menyebut Lata dan Uzza. Demi Allah, tidak ada yang sangat aku benci melebihi keduanya." Kemudian Pendeta Bahiro menanyakan banyak hal kepada Rasulullah tentang kondisi fisik, tidur beliau, postur tubuh beliau, dan masalah-masalah lainnya. Rasulullah menjawab semua pertanyaan tersebut, sedangkan Bahiro selalu membenarkan pertanyaan yang ia ajukan kepada Rasulullah. Dari jawaban-jawaban itulah Bahiro yakin bahwa Rasulullah ialah seseorang yang akan menjadi nabi akhir zaman, karena tanda-tanda kenabian itu telah dijelaskan dalam kitabnya. Bahiro berkata, "Sesungguhnya aku dapat mengetahuinya melalui tanda kenabian yang terletak pada bagian bawah pundaknya yang berbentuk seperti apel. Sesungguhnya kami mengetahui beritanya dari kitab suci kami." Usai mengajak ataupun mengajukan beberapa pertanyaan, Pendeta Bahiro menemui Abu Thalib untuk menghilangkan rasa penasarannya kepada Rasulullah SAW. "Apa hubunganmu dengan anak itu?" tanya Pendeta Bahiro. "Anakku," jawab Abu Thalib. "Tidak, dia bukan anakmu. Mustahil jika ayah anak itu masih hidup," sanggah Bahiro. "Ya, anak saudaraku," kata Abu Thalib lagi. "Bagaimana keadaan ayahnya?" "Ayahnya meninggal saat ia berada di dalam kandungan ibunya." "Engkau benar. Bergegaslah membawa keponakanmu kembali ke negerimu dan waspadalah terhadap orang-orang Yahudi. Demi Allah, andai mereka mengetahui apa yang aku ketahui dan mereka mendapati Muhammad, pasti mereka akan membunuhnya. Pulanglah ke negerimu. Kelak anak ini akan menjadi orang besar," jelas Pendeta Bahiro. Setelah mendengarkan
mendengarkan penjelasan pendeta itu dan menyelesaikan aktivitas bisnisnya di Syam, Abu Thalib membawa Rasulullah pulang ke Mekah. Nah, anak-anak, ternyata apa yang dikatakan oleh pendeta Bahiro itu benar. Ada sebagian ahli kitab berusaha membunuh Rasulullah seperti Zahir, Tamam, dan Daris. Mereka melihat pada diri Rasulullah seperti dilihat pendeta Bahiro. Mereka bertiga berusaha mencari Rasulullah, namun pendeta Bahiro melindungi beliau dari mereka. Beliau mengingatkan mereka kepada Allah tentang beliau dan sifatnya yang bisa mereka temukan dalam kitab mereka, serta bahwa meskipun mereka sepakat untuk membunuh beliau, mereka tidak dapat mendekati beliau. Pendeta Bahiro tidak berhenti-hentinya menasihati hingga akhirnya mereka mengetahui kebenaran ucapan pendeta Bahiro dan membatalkan niatnya membunuh Rasulullah dan berpaling dari hadapan pendeta Bahiro. Masya Allah, semakin menarik ya kisahnya. Anak-anak, Rasulullah selalu berada dalam penjagaan dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah melindungi Rasulullah dari kemusyrikan dan praktik paganisme masyarakat jahiliyah dari kecil hingga dewasa. Rasulullah berkata, "Wahai Khadijah, demi Allah selamanya aku tidak akan menyembah berhala Lata dan Uzza." Beliau juga tidak mau memakan daging dari hewan yang disembelih untuk sesembahan selain Allah. Ada lagi kisah sebagaimana Allah selalu menjaga Rasulullah. Kisah pertama, Rasulullah bertutur, "Pada masa kecilku, aku bersama anak-anak kecil Quraisy mengangkat batu untuk satu permainan yang biasa dilakukan anak-anak. Semua dari kami telanjang dan meletakkan bajunya di pundaknya atau sebagai ganjalan untuk memikul batu. Aku maju dan mundur bersama mereka. Namun tiba-tiba seorang yang belum pernah aku lihat sebelumnya menamparku dengan tamparan yang amat menyakitkan. Ia berkata, 'Kenakan pakaianmu.' Kemudian aku mengambil pakaianku, memakainya. Setelah itu aku memikul batu di atas pundakku dengan tetap mengenakan pakaian dan tidak seperti teman-temanku." Kisah kedua, saat masih remaja. Suatu hari Rasulullah pergi ke sebuah sudut kota Mekah untuk melihat pertunjukan. Dari kejauhan Rasulullah mendengar suara tamborin, suling, dan alat musik lainnya yang sedang dimainkan di tempat pertunjukan. Rasulullah kemudian duduk saat hampir tiba di lokasi untuk menyaksikan keramaian itu. Namun tidak lama setelah duduk, kantuk yang sangat hebat menyerangnya. Rasulullah pun tertidur pulas tanpa sempat melihat pertunjukan. 2 kali Rasulullah mengalami kejadian seperti ini, hingga akhirnya Rasulullah sadar. Mulai saat itu Rasulullah tidak lagi memiliki keinginan pergi ke tempat keramaian. Subhanallah, kesucian Rasulullah sebagai seorang nabi telah dijaga Allah sepanjang hidupnya. Nah, anak-anak, bersyukurlah kalian tinggal bersama ayah dan bunda yang senantiasa mengingatkan kalian dan mengajarkan kalian tentang ajaran Islam,
Salah satunya sebagaimana kalian harus menjaga dan menutup aurat kalian sejak dini, terutama untuk yang putri perempuan. Harus belajar untuk selalu menutup auratnya ya nak. Baik, kita kembali pada kisah Rasulullah. Selanjutnya, apa saja yang dilakukan Rasulullah ketika masa remaja atau ketika usia Rasulullah 15 sampai 19 tahun ya. Saat Rasulullah berusia 14 atau 15 tahun, terjadi perang antara orang-orang Quraisy dan Kinanah melawan kabilah Khais Ailan yang kemudian dikenal dengan Perang Fijar. Perang ini dinamakan Perang Fijar karena ternodainya kesucian bulan-bulan haram, yaitu awal bulan Zulqa'dah. Salah satu sebabnya karena seorang dari Bani Kinanah yang bernama Al-Buruj membunuh 3 orang dari kabilah Bani Khais Ailan. Kabar ini sampai ke pasar Ukas, sehingga terjadilah ketegangan antara kedua kabilah itu. Peristiwa inilah yang memancing terjadinya Perang Fijar. Dalam perang ini, Rasulullah membantu para pamannya dengan menyediakan anak panah. Di awal perang hari itu, kabilah Khais meraih kemenangan. Namun pada pertengahan hari, keadaan terbalik. Kabilah Quraisy dan Kinanah berhasil mengalahkan kabilah Khais. Sebagian orang Quraisy mengusulkan perundingan dengan cara menghitung jumlah korban. Pihak yang jumlahnya korbannya lebih banyak harus membayar diat atau denda yang lebih banyak pula. Akhirnya mereka pun berdamai sesuai persyaratan yang telah ditentukan. Wah, menegangkan sekali ya. Pada saat itu di usia Rasulullah yang sangat muda, Rasulullah sudah ikut berperang membantu pamannya. Oke, kita lanjut ya. Perang Fijar menghasilkan sebuah perjanjian yang disebut Hilful Fudul. Titik perjanjian tersebut disepakati oleh kabilah yang bertikai pada bulan suci Zulqa'dah. Hampir seluruh kabilah Quraisy berkumpul dan menghadirinya. Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, Asad bin Abdul Uzza, Zahra bin Kilab, dan Taim bin Murrah, semuanya hadir. Mereka berkumpul di rumah Abdullah bin Jud'an At-Taimi untuk berunding mengakhiri pertikaian. Isi perjanjian tersebut adalah bahwa mereka berjanji untuk tidak membiarkan ada orang yang dizolimi di Mekah, baik penduduk asli maupun penduduk pendatang. Apabila hal itu terjadi, mereka akan bergerak mendorongnya hingga orang yang dizolimi tersebut memperoleh haknya kembali. Rasulullah juga ikut menghadiri persekutuan tersebut yang memiliki tujuan untuk menghancurkan kezoliman yang merajalela dan mengibarkan bendera kebenaran. Persekutuan ini merupakan sebuah langkah yang membanggakan bagi orang-orang Arab. Selain juga merupakan batu pertama bagi perjuangan hak asasi manusia di negeri Arab.
Rasulullah bersabda, "Aku menyaksikan persekutuan yang diselenggarakan oleh orang-orang mulia dari suku Quraisy. Aku hadir bersama pamanku, dan kala itu aku masih kecil. Sungguh unta berwarna merah tidak lebih aku sukai dibanding persekutuan itu." Itu artinya Rasulullah sangat senang memiliki kesempatan tersebut. Semakin seru ya kisahnya. Sebelum Ustadz lanjutkan, biar tetap fokus, silahkan semuanya minum dulu. Alhamdulillah. Ustadz lanjutkan ya. Khadijah binti Khuwailid adalah seorang saudagar yang kaya dan terhormat. Beliau tinggal bersama 3 orang anaknya, sedangkan suaminya telah tiada. Dia memperkerjakan beberapa karyawan untuk menjalankan bisnisnya. Ketika dia mendengar berita tentang kejujuran Rasulullah dan kemuliaan akhlaknya, maka melalui karyawan Maisyarah, dia menawarkan kepada beliau untuk membawa barang dagangannya ke negeri Syam. Maisyarah adalah karyawan laki-laki dari Khadijah. Selanjutnya, Khadijah sanggup membawa dan memberikan gaji kepada Rasulullah lebih tinggi daripada karyawan lainnya. Persiapan keberangkatan pun dilakukan. Khadijah meminta pelayanan terbaiknya. Maisarah sebagai asisten Rasulullah. Tak lupa Khadijah membisikkan sesuatu kepada Maisarah. "Kau jangan membangkang kepada Muhammad. Sepanjang perjalanan laporkan kepadaku tentang apa yang kau alami." Tepat pada bulan ketiga, mereka tiba di Busrah, tidak jauh dari Syam. Sebuah perayaan besar sedang berlangsung. Barang dagangan digelar oleh para musafir di atas permadani. Rasulullah melepas lelah di bawah pohon besar tidak jauh dari kuil seorang pendeta yang bernama Nasturah. Tanpa sepengetahuan Rasulullah, seorang pendeta mengamati gerak-gerik beliau. Ia kemudian menghampiri Maisarah. "Siapa yang berteduh di bawah pohon itu?" tanyanya. "Orang Quraisy dari Mekah," Maisarah menjawab. "Tidak seorang pun berteduh di bawah pohon itu, melainkan dia seorang nabi," kata pendeta Nasturah. Maisarah tercengang mendengarnya. Belum habis rasa terkejutnya, Nasturah kembali mengulanginya. "Ia adalah nabi terakhir." Perasaan Maisarah bercampur aduk, gembira, senang, terkejut, dan gelisah. Sebuah rahasia besar berada di genggamannya. Ia merasa beruntung dapat mendampingi seorang pemuda yang kelak akan menjadi nabi. Perjalanan dilanjutkan. Rasulullah dan kafilahnya tiba di Syam. Beliau menjual barang dagangan yang dibawanya
dan membeli produk yang untuk dijual di Mekah. Setelah 4 tahun berdagang di negeri Syam, kabilah dagang bergegas kembali ke Mekah. Di siang hari cuaca panas seperti memanggang rombongan. Kulit kepala terasa terbakar. Kulit tubuh bercucuran keringat. Mereka tidak kuasa menahan panggangan matahari. Saat itulah Maisarah menyaksikan mukjizat. Segumpal awan terus menaungi Rasulullah dan rombongan. Kemanapun mereka bergerak, awan itu terus berarak meneduhi Rasulullah sepanjang perjalanan, seolah diperintahkan untuk mengikutinya. Hanya Maisarah yang melihat keajaiban itu. Para musafir lainnya tidak ada yang tahu. Pemandangan menakjubkan itu membuat Maisarah kian yakin dengan apa yang diucapkan pendeta Nasturah, bahwa Muhammad adalah nabi terakhir. Setibanya di Mekah, Rasulullah langsung menuju kediaman Khadijah. Sesampainya di sana, ia menyetorkan modal dan keuntungan kepada Khadijah. Rasulullah mendapatkan keuntungan lebih atas perniagaannya itu. Khadijah terlihat gembira dengan usaha Rasulullah. Saat itulah Maisarah menuturkan kepada Khadijah beragam peristiwa yang terjadi saat mendampingi Rasulullah berdagang. Maisarah mengisahkan pertemuannya dengan seorang pendeta dan apa yang dikatakan pendeta tersebut tentang Rasulullah. Dia menuturkan tentang awan yang menaungi Rasulullah selama dalam perjalanan. Khadijah mendengarkannya dengan penuh perhatian, seolah tak ingin melewatkan sedikit pun informasi tentang Rasulullah. Alhamdulillah, kita sudah sampai di penghujung materi. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, dalam kisah Rasulullah ini banyak sekali karakter dan hikmah atau ibrah yang bisa kita jadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, dalam fase berdagang Rasulullah SAW dapat tumbuh menjadi pribadi yang dipercaya, mandiri, sopan, percaya diri, amanah, jujur, sehat dan kuat, berani, tidak sombong, dan adil. Itulah karakter Rasulullah. Selanjutnya, ibrah atau pelajaran yang dapat kita ambil